Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel ini yang selalu membahas alur cerita Samudra Cinta. Di sini Mimin akan mencoba membahas alur cerita Samudra Cinta untuk hari ini. Namun sebelum berlanjut, Mimin ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada yang sedang menjalankannya. Akhirnya proses hukum terhadap Erik pun dilaksanakan. Kali ini sidang dilaksanakan di pengadilan tersebut. Nampaknya karena ingin tahu, sehingga keluarga Samudra pun hadir pada saat itu. Mereka pun ingin tahu tentang keputusan akhir daripada hasil persidangan tersebut. Di akhir pelaksanaan sidang tersebut diputuskan bahwa Erik divonis hukuman seumur hidup oleh hakim ketua. Erik pun nampak terkejut ketika mendengar keputusan tersebut. Dan sebaliknya, keluarga Samudra dan Cinta pun merasa senang karena apa yang diberikan hukuman tersebut terhadap Erik sudah sesuai dengan dosa-dosanya yang telah diperbuat selama ini. Bahkan bukan satu atau dua saja masalah yang ia lakukan di masa ia sebelum masuk penjara. Sepertinya Erik pada saat itu tidak terima kalau ia dihukum seumur hidup. Ia protes kepada hakim. Ia merasa tidak terima atas apa yang menjadi keputusannya tersebut. Namun apalah dikata, sekarang ketok palu pun sudah dilaksanakan. Bahkan Erik tidak bisa berbuat apa-apa lagi setelah ini. Dengan apa yang telah diputuskan oleh hakim, nampaknya Samudra saat ini merasa lega apa yang menjadi angan-angannya selama ini. Dan semua itu sudah tertuntaskan. Begitu yang ada di dalam pikiran Samudra saat ini. Beralih ke cerita selanjutnya. Di saat Samudra beserta keluarga hendak mau pergi ke rumahnya atau pulang ke rumah, tiba-tiba saja mobil pengadilan pun datang. Dan bus itu pun berhenti tepat di saat mereka semua sedang berkumpul. Ketika mobil bus tersebut dibuka, ternyata ada seorang Pina turun dari mobil tersebut. Rupanya saat ini Pina sudah menyerahkan diri. Demi untuk menjalankan hukumannya tersebut, terpaksa Pina pun harus melakukannya, meskipun Cinta sudah terbebas dari penjara itu. Bu Nopi yang melihat kedatangan Pina, akhirnya Bu Nopi pun merangkul atas kehadiran Pina itu. Dan Bu Nopi pun menyarankan kepada Pina agar ia bersabar sampai proses hukum selanjutnya. Sepertinya Pina pun tidaklah akan lama ketika ia masuk di penjara, karena Cinta pun sudah terbebas dari hukuman yang ada di situ. Karena kasus Pina bersama Cinta tentunya sama-sama berhubungan dengan kasus yang dialami Linda. Tentunya mereka semua yang ada di situ, Andra ataupun Samudra, memberi semangat kepada Pina agar ia bersabar, dan ia pun akan menjamin kalau hukuman Pina tidaklah akan lama. Karena sekarang orang yang menjadi dalam permasalahan tersebut pun sudah ditangkap, yaitu Erik. Sehingga bukanlah tanpa alasan jika Pina pun sepertinya tidak lama ketika ia di dalam penjara itu. Tentunya selain Andra dan Samudra, di situ juga terdapat Doni, yaitu pacarnya daripada Pina. Kemudian Bu Nopi pun merasa heran kalau Doni dan Pina masih ada hubungan. Sama dengan halnya yang lainnya, Doni juga mendoakan agar Pina tetap tabah di dalam menghadapi hal ini. Dan Doni pun berjanji kalau ia akan mengupayakan tentang kasus yang dialami Pina itu agar cepat selesai dari permasalahannya. Dan tentunya itu semua akan dilakukan bersama Doni bersama Samudra. Beralih ke cerita selanjutnya. Ketika Samudra pulang ke rumahnya, nampak terlihat di layar kalau Samudra sekarang merasa berbahagia
ia pun sekarang bisa bercanda ria bersama Mentari lagi. Kebahagiaan yang mereka dapatkan saat ini sungguh kebahagiaan yang sangat luar biasa, karena yang selama ini Samudra yang selalu dirundung kesedihan atas kasus yang dialami cinta itu. Dan sekarang tibalah saatnya Samudra untuk menikmati tentang kebahagiaan yang ia dapat baru-baru ini. Samudra merasa bersyukur karena ia telah menyelesaikan daripada satu persatu kasus yang ia alami. Begitu juga Mentari, nampaknya saat ini Mentari sangat berbahagia karena selalu ada orang yang dicintainya di sampingnya. Kalau sebelumnya ia pun selalu sendirian ketika berada di rumah, bahkan sekolah pun ia harus diantar oleh orang lain. Namun kali ini, di saat Mentari sedang membutuhkan baik Samudra ataupun cinta, tentunya mereka selalu ada. Begitu juga dengan Samudra ataupun cinta yang selama ini berpisah. Tentunya untuk saat ini mereka pun berkumpul kembali. Sudah barang pasti di antara keduanya pastilah saling merindukan. Tentunya kerinduan yang selama ini tertahankan nampaknya mulai saat ini akan tercurahkan. Dan tentunya itu adalah angan-angan yang selalu dibayangkan ketika cinta belum datang, sehingga cinta pun dipeluk, didekap erat-erat oleh Samudra, seakan-akan tidaklah boleh lepas dari dekapannya. Kemudian Samudra pun mengecup kening daripada cinta, tentunya kecupan sayang, dan ia lakukan tentunya karena rasa cinta dan sayangnya yang begitu besar terhadap cinta. Sepertinya ia pun melakukannya sampai beberapa ronde. Kalau istilah pepatah mengatakan, bagaikan tanah yang sedang kekeringan. Dan saat ini tanah pun sedang memerlukan air hujan. Dan seperti bunga yang mengharapkan seorang kumbang, dan kumbang pun mengisap bunga tersebut, sehingga bunga pun merasa puas dibuatnya. Begitulah kira-kira apa yang terjadi pada Samudra Cinta saat ini. Dan semoga kita doakan agar kebahagiaannya tetap langgeng sampai kakek nenek. Amin amin ya robbal alamin. Rupanya hanya itu yang bisa dipersembahkan untuk cerita kali ini. Terima kasih sudah mau menonton video kami. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya sob, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat berjumpa kembali di cerita Samudra Cinta selanjutnya. Mohon maaf jika Mimin salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.